Halo buat kalian yang sedang rebahan, halo buat kalian yang sedang beraktivitas, halo buat kalian yang sedang bersantai. Kembali lagi bersama gua Muhammad Rifki Rizadi di podcast Refleksi Pikiran dan Hati. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini. Oke, sekarang gua lagi bersama teman gua nih. Temen gua namanya Colis lah singkatnya. Lis, gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Gimana kok kabar kok? Ya gua mah sehat selalu. Kan di tempat lu yang agak-agak zona-zona merah itu. Bukan agak lagi, udah ini mah merahnya udah merah marun ya. Udah merah marun. Siap. Udah nggak terang lagi, merahnya udah butek ya merahnya. Saking banyaknya yang positif. Nah, Lis, kuliah lu gimana? Kita kan satu, tapi beda jurusan. Kuliah gue, alhamdulillah, gue hadir kalau kuliah. Hadir doang ya? Iya. Yang penting hadir. Gue selalu mengisi absen-absen dari dosen. Iya. Tidur. Absen habis itu tinggalin HP-nya udah. Ada main game gitu. Banyak yang kayak gitu. Gue yakin sih. Iyalah. Nah, gue dengar kemarin katanya rumah lo mau kebanjiran. Iya coy. 2 hari ini tuh lagi jelek. Apa sih namanya? Curah hujan lagi jelek di Jabodetabek katanya di TV. Nah, ya. kebetulan rumah gue emang deket-deket kali gitu ya. Jadi kalau rumah lu doang yang deket kali, rumah orang-orang nggak ada yang deket kali. Agak bangke. Segang satu gang, maksudnya gang gue tuh deket kali. Ya gitu. Ya. Jadi kena imbas-imbas kiriman air, bos. Oh, kiriman air. Yoi. Lu pernah nggak di sono tuh? Lu nggak hujan segala macem. Tiba-tiba bahaya ya? Enggak, gue pernah jadi hujan, terus terang. Pas gue kelas berapa ya? Pokoknya gue SMP aja hujan, terus terang, gue nongkrong sama anak-anak. Sore-sore. Iya. Habis itu pas gue udah kisaran 2 jaman lah hujannya berhenti. Tiba-tiba air naik, bos. Langsung naik tuh? Gak langsung naik, pelan-pelan. Tiba-tiba ada air dari got tuh. Tiba-tiba keluar. Udah gak hujan lagi ya? Gak hujan, udah selang 2 jam. Itu air dari mana coba? Kiriman, bos, dari Bogor. Itu gue SMP. Kiriman? Paket, airnya di paket. Yo. Pakai si cepat. Waduh, parah banget dah. Parah, tapi itu udah enggak sih. Soalnya sekarang udah rada ditinggiin, tapi tetep aja banjirnya masih ada. Apanya yang ditinggiin, Lis? Aspalnya. Oh, aspalnya. Iya. Udah ditinggiin. Terus seharusnya kalinya didalemin. Enggak, seharusnya orangnya jangan buang sampah sembarangan, bos. Oh iya, siap. Gimana nih? Pemerhati lingkungan udah. Kalau deket kali tuh pemerhati lingkungan. Parah emang aja, sampah. Nyangkut gitu kan, gara-gara nyangkut tuh sampah. Iya. Kan kesel gak bisa. Gak tau siapa yang buang. Nih. Kita mau ngobrol bareng nih ceritanya nih kan ya. Yoi. Membahas tentang marah boleh benci jangan. Iya nggak? Yoi. Nah, gue mau bahas tentang ini dari perkara yang remeh dulu lah. Lu pernah nggak merasakan ya pertikaian lah antara teman lu yang padahal lu tuh setiap hari sama dia gitu loh, tiba-tiba gara-gara masalah sepele dia langsung nggak mau lagi sama lu. Pokoknya
apa-apa tuh nggak bareng lagi, mau nyapa juga enggak, papasan di jalan aja sampai kayak nggak kenal gitu loh. Pernah nggak sih? Pernah gue ada ngerasain kayak gini nih. Gue tuh pas gue maba tuh gue ada teman-teman jalan juga, maksudnya temen yang biasa main gitu kan. Kelas main, kelar kelas Temen baru kan, ya kan. Nah sekarang tuh kayak rada misah-misah gitu, gue nggak tahu ada masalah apa ada HP ya, gue nggak tahu apa yang membuat ini semua terjadi anjay. Tapi pokoknya sekarang kita ya udah gitu, udah bencar gitu jelas sekarang. Ya udah nggak ada apa-apa. Iya. Nggak ada perkara apa-apa. Ada perkara, gue nggak tahu ada perkara di antara yang lain mungkin, gue nggak tahu. Tapi jadinya sekelompok kita ini jadi nggak pernah main bareng lagi. Nah itulah. Kayak gitu tuh kayak gimana Le coba? Sebenarnya kayak gitu tuh ya. Itu sih gimana ya? Tergantung ke manusianya kok sebenarnya. Mungkin ada faktor-faktor yang membuat lu sama dia nih apa sih jadi berhenti ngobrol gitu. Ada suatu masalah. Sebenarnya sih lu pernah ngerasain gini? Gue sih pernah sama lu. Sama gua, tapi lu ya. Itu kan kita pernah beneran kita pernah nih. Waduh. Iya, kita marah tapi kita kayak saling benci. Kayaknya gitu kan. Tapi kalau marah kita ini karena sesuatu yang kita harapkan nggak sesuai sama yang kita mau gitu kan. Ya kan, yang kemarin itu kita berantem itu kan gara-gara lu mangkel sama sesuatu yang nggak diharapkan keluar dari sifat gua kan. Nah, terus jadinya kita saling marah. Cuma kita nggak saling benci, soalnya kenapa? Soalnya kita emang apa ya? Gak bisa benci itu. Soalnya nggak dibawa ke benci ya. Kita marah tuh ya cuma sekedar di masalah itu aja. Jadinya kita nggak membesar-besarkan masalah kita itu. Nah, marah ini gimana dong? Berarti dong. Menurut lu gimana kalau marah nih? Menurut gue ya, marah itu suatu ekspresi, berarti ekspresi ketika ada dua hal yang terjadi ketika marah. Ketika kita marah, yang satu karena sesuatu yang kita harapkan gak sesuai sama yang semestinya. Yang kedua, sesuatu yang kita cintai itu diusik. Oh iya. Betul. Jadinya yang pertama itu mungkin gara-gara lu bayangin terlalu tinggi bos gitu loh. Ekspektasi lu terlalu tinggi gitu loh. Benar. Realitanya padahal biasa aja. Iya. Gimana ya, maksud bukan ekspektasi gini loh. Yang pertama itu jadi lu tuh udah menyusun segala sesuatu. Terus tiba-tiba ada yang keluar dari jalurnya, itu kan pasti lu mangkal ya. Iya, makanya ekspektasinya kan misalkan ya Lis ya. Misalkan gua mau bilang sama lu waktu itu, Lis bantuin dong. Nah, ekspektasi gua ayo. Nah, tapi lu bilang males Nah, gitu loh. Kan ekspektasinya kan tinggi, akhirnya alah bisa. Ya elah tuh ya kan. Akhirnya kesel. Gitu. Iya. Yang kedua tuh apa, yang sesuatu yang kita cintai diusik. Lu misalnya punya negara nih kan. Lu cinta sama negara lu, sama Indonesia. Tapi apa-apa diacak-acak sama asing gitu kan. Nah, itulah. Sekarang jadi dilihat. Nah, iya, otomatis kan lu marah. Nah, itu wajar, itu marah yang wajar. Iya. Karena itu sesuatu yang lu cinta itu terusik. Kalau marah yang pertama itu kayak emosi lu nggak terima, jadi emosi memuncak. Nah, yang pertama. Kalau yang kedua sih bagus. Iya sih. Tapi dari yang pertama itu kok, marah dari pertama itu kalau nggak diselesain bisa timbul benci, bos. Oh gitu ya. Itu menurut gua.
Soalnya emang iya awal dari kebencian ya kemarahan sih. Ekspektasi yang lu susun buat seseorang terus lu taruh di seseorang terus orang itu nggak taunya tidak sesuai apa yang lu pikirkan, akhirnya lu anjir nih orang. Nah itu blok akhirnya langsung marah-marah kan ya. Marah blok ya akhirnya. Blok. Nih kalau menurut Islam pun ya, ini bahas tentang Islam dikit lah, tentang agama pun ya, itu marah kan ada yang boleh ada yang enggak juga, sama aja. Nah, bukan berarti marah itu nggak boleh gitu loh, ya nggak sih? Tapi kan marah itu ya kalau menurut gue sendiri Alis ya, kalau menurut gue sendiri itu marah itu ya ekspresi ketika waktu itu aja, luapan emosi ketika waktu itu udah, entah itu alasannya ada ataupun alasannya tidak ada, alasannya negatif ataupun positif, itu ya ketika itu gitu loh Lis. Iya benar. Nggak berlanjut gitu loh udah. Meskipun meredam marah di dalam hati seseorang, maksudnya hati kita sendiri ya, ketika kita marah ya. Meredam marah ketika kita marah nih, selesai marah nih udah. Itu sih aja lama, tergantung orangnya biasanya kayak gitu. Iya, ada marah sampai minggu, sampai seharian gitu kan, marah-marah tapi di dalam hati doang dia. Iya, jadi kan pasca marah gitulah. Iya benar. Benar, kalau marah tuh emang masih boleh, tapi ada tingkat wajarnya juga. Iya sih. Kayak yang kita tahu marah juga kan yang rugi tuh bukan orang lain doang, kita juga ngerasain ruginya kan gitu. Nah itulah betul tuh, gua suka nih yang kayak gini. Iya. Marah tuh emang betul tuh. Betul. Nggak orang tua rugi gitu loh. Ya, lu rugi sendiri marah tuh. Lu marah boleh bos, marah silahkan ungkapin emosi lu, tapi jangan berlebihan. Iya. Rasain ruginya orang lain sama diri lu juga. Betul. Ini nih ya, kita lanjut ke benci nih. Wah ini kalau benci nih udah lagi nih. Wah kalau benci udah nggak ada positifnya bos. Wah ini nggak ada positifnya nih. Udah blast. Nih gua ngerasain ya Lis ya, panitia waktu itu kampus Lis, gua panitia di kampus. Yoi. Nah panitia di kampus, di situ kan lu tahu sendiri lah, apa ketika panitia tuh banyak yang selek gara-gara program kerja lah, banyak yang selek gara-gara mungkin nggak mau dievaluasi kalau dia salah ketika kerja gitu, banyak kan ya. Iya. Nah itu di bawah Lis, keluar acara itu tetap di bawah gitu loh. Di luar kepanitiaan tetap di bawah berarti. Iya, banyak yang ngerasa keselnya tuh, maksudnya ngerasa marahnya tuh ya, marah yang berlebihan gitu loh maksudnya. Iya, akhirnya kalau marah jangka panjang banget kan ya berarti ya udah masuk benci kan, ya nggak sih? Iya benar. Nah, makanya itulah, ini di luar acara masih aja gitu loh ngecap orangnya itu gitu. Lu pendapat lu gimana? Bener ya? Dibawa kehidupan yang sebenarnya gitu kan. Nah itulah. Ya kalau kata gue sih ya, marah-marah ketika lagi di panitia tuh wajar. Karena iya itu dari marah yang pertama tadi itu gue bilang, karena sesuatu di panitia itu ada yang gak sejalan kan. Iya. Marah. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika ada seseorang marah, misalnya lu marah gara-gara gue nggak bener nih di panitia, gue nggak bener itu, tapi gue nggak ngejelasin dan nggak ngebuat kita tuh meredamkan amarah lu gitu. Gue nggak ngebuat amarah lu redam, akhirnya lu ketanam intinya karena saking apa ya, kelamaan gimana ya, marahnya terlalu lama gitu. Iya. Benci, nggak percaya lagi sama gue. Soalnya kan benci itu kan kayak apa ya, lu tuh berhenti untuk mendalami
pribadi seseorang, lu nggak mau, maksudnya udah stop, Udah tahu. gue udah nggak mau lagi tahu, kenal, gue nggak mau tahu lagi apa yang ada di diri lu, kebaikan lu, gue udah nggak mau tahu, pokoknya apa yang lu lakuin lu buruk di mata gue, kan gitu benci kan. Lu buruk di mataku. Iya bos, lu Pasti, Bang. pokoknya lu tuh gitu. Iya, puasa bos harus sensor. Oh siap. Iya betul. Yoi. Nah jadinya, nah benci itu bisa diredam sebenarnya kan kalau kita sama-sama tukar pikiran sama orang yang marah ke kita gitu loh. Jadinya itu balik ke ininya lagi, individu pas di apa ya, di organisasinya itu lagi. Soalnya gue mah sering banget nemu kayak Iya? gitu. Iya. Lu kan HMJ nih. Gue HMJ, gue nemu orang-orang yang bacot besar, Asik. mulut besar, pekerjaan nihil tuh sering sekali bos. Aduh. Pekerjaan nihil tuh gue Nah, gak, kalau marah ya. Padahal kalau Gua mau sih- marah tuh marah banget ya gitu. Nemuin orang kayak gitu. iya, gue sih mau marah pas panitian gitu ya, gue mau marah ya, gue marah, cuma gue kayaknya nggak sampai benci sih. Iya. Ya gue tetap mau bergaul sama mereka, gue tetap mau ngobrol sama mereka. Cuma ya hati-hati aja lu buat salah lagi kan. Hati-hati aja lu. Asik. Gue mah nggak mandang bos, lu mau cutting, mau siapa, kalau lu salah ngerusak kayak gimana sih? Oh iya. Betul. Iya nggak sih? Yang penting mah kalau di kepanitiaan itu udah pasti ketemu cacatnya, udah pasti kita marah. Itu gimana cara kita ngeredam emosi kita, dan Iya. kalau kita jadi orang yang marah, gimana cara kita ngeredam emosi kita biar gak jadi benci. Tapi kalau kita jadi orang yang kena marah, gimana caranya orang itu berhenti emosi sama kita berhenti marah. Emang harus Betul. ada timbal balik ya. Berarti Kalau kan didiemin terus, kalau didiemin jadi benci tuh bahaya. Bisa-bisa orang yang benci sama kita itu bau masa bos. bawa masa. Jadinya Demo nih ceritanya. menyebar kebencian jadinya. Menyebar kebencian. Iya. Jadinya Hasut. sini. Nah, gibah sana sini. Alah ini masih ini. Padahal itu teman kita bos. Jadinya gimana ya? Paham. Jadinya ngerusak semuanya. Gitu loh. Emang benci ini harus dijauhi. Membenci ini harus dijauhi. Emang asal muasalnya inilah yang bikin perpecahan nih ya. Iya nggak sih? Yoi bener. Nah, menurut gue ya Lis ya, setelah gue dengerin lu tadi, berarti kan benci ini kan kurang saling memahami, ya nggak sih? Bener. Iya kan? Kurang saling mengerti lah, pendapat orang lain juga nggak dihargain, ya itu sih lain kan nggak dihargain. Nah itu mungkin kurangnya di situ ya. Iya. Mm-mm. Ya itu segala sesuatu yang bikin kita marah tuh bisa nimbulin kebencian kalau tidak Iya. cepat diredam. Betul. Nah nih gue mau nanya nih, benci itu ada, misalkan benci ke orangnya kan banyak orang bilang gitu ya. Ada yang bilang gue nih benci ke orangnya, kalau enggak gue nih benci ke sifatnya doang, nggak ke orangnya. Itu gimana tuh? Benci ke orangnya tapi gak ke sifatnya. Benci Kalau dari orangnya. Benci sifatnya tapi gak benci orangnya. ya gitu dah. Itu ada ya, gue ngerasain gak ya? Lu ngerasain nggak? Apa gimana pendapat lu? Pendapat gue tuh gimana ini ya? Rancu banget aja. Sifatnya ini kan pasti mewakili orangnya, pasti lu gak benci orangnya juga. Kalau lu benci sifatnya udah, mungkin lu benci sama gak bisa kok, itu gak bisa dipisahin bos. Itu nggak bisa dipisahin bos. Nih kalau lu benci Dalam daging bos. nih, lu misalnya benci sama gua, Ya. lu benci sifat gua, tapi lu benci gua, itu malah jatuhnya kayak ketika ada gua, lu berusaha baik,
tapi gak ada gua, lu bisa caci gua bos. Betul. Nah, jadinya lu kayak Itu kayak gitu. punya topeng. Iya. Pas ada orang yang lu benci, itu malah gitu jatuhnya lo. Iya betul. Bedanya marah sama benci kan, marah itu gak ada topengnya. Lu akan mengekspresikan, kayak lu waktu marah sama gua kan lu bener-bener ngekspresiin gak mau ngomong gitu. Iya. Nah tapi ketika benci tuh bisa aja kita pura-pura baik. Woi bos, Iya, betul. salaman di belakang alah. Iya. Gitu kan. Iya. Dia jatuhnya benci sifat tapi gak benci orang tuh bahan gibah doang gitu mah. Ngeles. Akhirnya ya. Iya, ngeles doang itu mah. Ngeles itu mah. Iya, soalnya sifat sama orang udah sepaket bos. Iya, sifat itu sudah mewakili orangnya dong. Gimana sih? Kalau menurut gua, nggak tahu kalau menurut orang ya. Iya. Tapi pasti bakalan dibagi bahan kok kayak gitu. Betul. Tuh. Nah, berarti kan dapat diambil kesimpulan ya itulah tadi. Marah boleh kan ya kita marah. Siapapun kan boleh. Ya itu apa penyebabnya apa ya nggak tahu lah. Ketika itu gimana kondisinya gitu loh. Ya nggak sih? Ya Bu. Nah, tapi lu sadar diri lah. Marah itu bukan merusak orang lain aja, bukan merusak. Bukan berdampak ke orang lain aja gitu kan. Ya, berdampak ke diri lu sendiri. Ya nggak sih? Benar. Jangan benci. Marah boleh, jangan berlebihan. Ya, marah boleh, jangan berlebihan lah. Kalau benci, jangan lah. Udah stuck, jangan nih. Jangan. Karena itu udah pasti merusak individu di mata kita. Merusak udah. Iya, individu yang kita lihat pasti, individu yang kita benci kita lihat udah pasti jelek. Oh iya betul. Gak mungkin ada positifnya dong. Nggak ada positifnya. Lu buat sebaik apapun ya. Kalau orang udah benci kan. Jadi iya. Dan itu masalahnya ketika kita benci seorang dan kita sedang berbicara dengan orang lain tentang orang yang kita benci ini, jatuhnya bakalan ngejatohin. Iya betul. Jadinya narik masa. Benci itu menarik masa. Menarik masa ya. Nah, bos. Demo kita bos. Demo. Iya betul. Tapi ada satu cara sih kok buat ngeredam benci itu ada cara. Iya. Ngeredam benci itu satu caranya itu dengan evaluasi diri bos. Wais, nih betul nih. Gimana? Kalau misalnya nih, kalau benci dalam segi apa tadi yang lu tanya tuh apa, organisasi gitu kan, kepanitiaan. Yeah. Misalnya lu ngelihat panitia lu nggak bener gitu, kan? Akhirnya lu marah gitu kan. Nah kalau lu marah terus lu redam, kalau lu marah terus akhirnya kan nanti benci. Cara ngeredam lu evaluasi diri lu, kenapa anak-anak di organisasi lu atau di kepanitiaan lu tuh nggak mau jalan. Apa ada sesuatu di diri lu yang salah, cara ngajak lu salah. Jadinya apa kalau kayak gitu, kalau lu ngevaluasi diri, lu memperbaiki diri, jadinya lu nggak bakal benci. Iya sih betul. Benci lu bakal memperbaiki diri. Sama contohnya kalau lu benci masalah percintaan tuh. Asik, ini gimana nih? Misalnya lu posisinya lu nih sama cewek, sama mau ketawa terus. Ntar dulu nih, bener gue. Misalnya lu lagi deketin cewek kan. Lagi deket, tiba-tiba lu di PHP-in tuh, ditinggal. Asik, ditinggal. Iya. Nimbulin benci gak sih? Lu jadi bakal, wah parah nih cewek, gila aku tuh gitu kan. Akhirnya lu benci gitu. Tapi kalau lu ketika lu deket sama cewek perempuan terus tiba-tiba perempuannya menjauh dari lu, nah lu mikir, lu evaluasi diri lu, loh
apa yang salah ya dari gue, kok gue ditinggal, kenapa mungkin ada cara ngomong gue yang salah, atau gitu kan ya. cara gue bersifat yang salah. Akhirnya apa lu benci sama itu perempuan, tapi lu mengevaluasi, bahkan bisa berterima kasih bos kalau lu berubah. Iya betul. Itu menurut gua. Iya. Yoi. Kayak gitu sih. Kalau memang ada sesuatu kan, terutama benci lah ini ya yang perlu dievaluasi ya ke dalam dulu lah gitu kan ya. Gak usah keluar dulu lah, lu ngevaluasi orang, ke dalam dulu, introspeksi diri gitu kan ya. Diri lu nih masih banyak salah orang gitu loh. Bener. Oke. Nah. Jadi kan kita bisa ngambil apa intisari ya, marah boleh, jangan gitu kan ya. Benar. Udah stop, dibenci jangan, udah titik, nggak ada apa sih, kompensasi bahasa gue. Apa kompensasi itu? Kompensasi itu kayak ya gak ada tawar menawar lagi bos. Oke siap. Oh, iya. Anak akuntansi ini susah bahasanya. Oke. Nah kemarin kan kita ada question di Instagram. Yoi. Ini bakal bacain question yang dicolis juga udah dikirim ke gua ini. Gua bacain satu-satu ya. Oke. Kemarin pertanyaannya, pernah nggak sih marah? Nah marah tentang apa? Ini yang dicolis dulu nih. @Rafli KB. AKB ya. Pernah katanya. Marah kalau cewek ambekan tapi nggak jelas bet anjing. Tit. Boleh tuh disensor tuh. Kayak silinder 25 menit. Apa tuh? 30. Apa maksudnya? Begini loh. Marah kalau cewek ngambekan tapi nggak jelas bet. Kayak silinder 25 minus 30. Apa sih? Oh, maksudnya gak jelas. Silinder 25 minus 30. Iya. Temen gua dong, emang. Ya Allah. Ini temen lu yang di mana nih? Tangerang ya? Iya, Tangerang. Ya, pantesan ini. Kelihatan banget kalau udah omongannya kayak gini udah kelihatan. Ini nih. Silinder 25 minus 30. Itulah. @kemas_aldo. Aldo. Gara-gara orang yang nggak tahu diri. Wah ini nih, ya betul juga sih. Gara-gara orang yang nggak tahu diri ini. Iya, emang orang nggak tahu diri itu sumber kemarahan sebenarnya. Iya betul. Memang. Tapi kadang ya Lisa, kadang kalau temen udah deket banget, emang nggak tahu diri tuh nggak? Iya. Udah saking deket gitu loh. Konteks gak tahu dirinya beda. Iya itu beda lah. Kalau yang baru-baru kenal, ya tahu diri aja lah lo. Asik. Yoi. Iya. Ini dia yang komen lagi nih. @kemas_aldo. Orang yang ngapa-ngapain seenaknya tanpa izin padahal menyangkut orang lain. Menyangkut orang banyak ya. Iya betul. Ya sama aja lah kayak tadi. Intinya dia nggak tahu diri gitu. Nggak tahu diri malah ngapa-ngapain seenaknya aja gitu kan. Ya itu jatuhnya kayak orang apa ya? Ya itu jatuhnya yang ke pertama tadi kok, yang nggak sesuai ekspektasi. Itulah. Jadinya. Nah ini lanjut ya. Next. @salsabila.10. Yoi. Pernah marah dengan orang-orang sekitar tapi nggak tahu sebabnya. Apa tuh? Nggak tahu sebabnya. Iya. Oh. Gimana tuh ya? Marah dengan orang-orang sekitar tapi nggak tahu sebabnya. Itu kayaknya mbaknya lagi ini aja sih. Lagi kedatangan tamu bulanan kayaknya. Makanya iya itulah susah. Mau dijelasin juga nanti ada yang tersindir gitu loh. Mbaknya lagi kedatangan malah marah. Tamu bulanan aja ini. Marah nggak ada sebab. Ya. Iya. Dilepen betul. Juga salah satu. Marah nggak ada sebab. Komandan marah. Wah, aku nggak paham. Oh iya. Sama sekali gue nggak paham. Ditanyakan pada yang punya pasangan mungkin paham ya.
Lagi. Nah, oke. Zakwan Al-Fatah. Marah ketika kebaikan gak dibalas kebaikan, gak tahu diri. Gak tahu diri aja, kesel banget gue. Gak tahu diri apa nih? Marah ketika kebaikan gak dibalas kebaikan, gak tahu diri, anjing, kesel banget gitu. Aduh, teman gue SD nih. Iya, ini menurut gua sih ya udahlah, kita ngasih kebaikan janganlah minta kebaikan. Mending kalau ngasih kebaikan, iya, emang mau ngasih mending ke orang yang bener-bener ente ikhlasin berbuat baik lah, daripada kayak gini ujung-ujungnya nggak ikhlas. Nah itu seru. Suka aku yang kayak gitu. Iya, yang namanya kebaikan ya, meskipun kita ya manusia hitung-hitungan pasti ya, orang pasti hitung-hitungan ya, meminimalis, tapi ya mencobalah meminimalisir. Jadi benar. Oke, next. Next gak nih? Oh ya oke. Kagak. Tadi mau ngomong apa tadi lo? Iya. Ngomong next. Oh ya. Next. Yo. @Nelly_Syahida. Nelly nih. Pernah marah ketika orang yang kita percaya malah, kok siapa ya? Sama kayak siapa ya tadi ya? Ini gue pernah ngomong kayak gini kali. Ada teman kontrakan tadi ada ngomong kayak gini dulu kok. Iya. Oh iya dah. Pokoknya ya nanti kita bahas lainnya aja dulu. Apa tadi nih? Pernah marah ketika orang yang kita percaya malah berbohong. Waduh. Simpelnya sih kalau orang bohong gini parah sih. Anda tetap berteman, cuma nggak usah diberi segala sesuatu yang Anda percaya ke dia lagi aja udah. Dan dia lagi aja udah. Itulah. Iya, soalnya kepercayaan tuh mahal, Lis, harganya tuh udah. Ini ada nambah satu nih di gua nih. Udahlah. Pernah katanya dari apaan tuh? @Rahmi_Nidha. Ya, pernah katanya. Ketika menitipkan amanat, orang yang diberikan amanatnya nggak amanah. Buset. Emang sebenarnya sifat asli seorang itu bakal keluar kalau dikasih amanah, Bos. Jadi kalau jadi emang kalau amanah tuh buat nguji. Ya berarti nggak cocok dikasih amanah. Iya. Jadi daripada nanti Anda marah-marah lagi atau kecewa lagi, mending nggak usah dikasih amanah lagi tuh orang. Itulah, udahlah, cukup lah. Kita kalau udah tahu, udah cukup. Gitu loh. Yang dibenci hanya cukup. Oke, udah. Oke, udah. Oke, asik. Kalem. Lanjut nih. Sekarang bertanya. Ini dari gua nih. Di question ada ini @RaihanTricker17. Pernah katanya bohongin orang yang kita percaya. Kok perih? Gimana? Gimana? Dibohongin sama orang yang percaya. Jawabannya tadi bisa diambil dari ini ya, Mbak Nelly tadi ya. Jadi intinya iya sama lah. Dikasih kepercayaan lagi orang yang bohong tuh. Ya. Udahlah, cukupkan di situlah. Oke. Nah ini kemarin gue sebelum yang question yang kemarin ada lagi question yang sebelumnya yang tentang marah boleh benci jangan itulah. Nah ini beberapa orang yang jawab membalas @Gigi_As_Ari. Benci ke sikap atau sifatnya itu sah-sah aja sih, tapi jangan benci ke orangnya. Marah boleh, lebih baik jangan katanya. Nah iya bener. Jadi lu marah boleh tapi jangan berlebihan lah. Ya betul. Ya tapi tadi lah kita udah bahas benci tadi ya, kayak gitulah. Mau gimana pun ya benci tetap benci ya kan ya. Jadi sebisa mungkin jangan membenci. Tapi kalau udah terlanjur itu ya gimana ya? Namanya juga manusia, nggak mungkin nggak ada. Iya. Kan meminimalisir kita. Jangan banyak yang lo benci. Nah, itu.
tagihan. Iya. Oh. Nih. Next. @ngok 13. Berteduh boleh, tapi jangan takut hujan. Waka. Apa coba ini ngok ini? Ya, oke. Iyain aja. Iyain aja, oke. Emang kadang-kadang orang Lanjut ini nih. juga sumber kemarahan biasanya nih. Itulah, ini nih juga marahan satu nih orang ini. Ngok, Anda hati-hati ya ketemu saya. Saya Ah, gempak itu. Anda. Lanjut. Oke, lanjut. @Rani Rah_M_. Kalau marahnya udah sampai puncak terus jadi benci, gimana dong? Nah, iya tadi kita bilang itu. Ada cara meredam benci-benci tadi yang kita bilang di awal itu. Coba lakuin deh. Mm-mm. Insya Allah. Insya Allah. Yang namanya kebencian itu tidak tumbuh, tidak timbul. Itulah. Nah, next aja ya. Ya. Hadi Santos Ya, oke. 007. Apa katanya? Iya, marah wajar sesekali. Tapi jangan sampai kemarahan kita membuat kita apa nih? Buat kita benci. Benci. Gitu. Iya. Bener. Iya. Jadi mending dipuas-puasin sebenarnya sih. Iya. Ya itulah. Pokoknya itulah Bisa tadi. jangan marah. Kalau bisa jangan marah. Diminimalisir. Pokoknya intinya diminimalisir mulai tadi ya. Marahnya diminimalisir, bencinya diminimalisir. Oke, siap. Benci nih @rjk_iblihimak. Benci banget. Tapi gimana lagi, gue butuh materi. Mau nggak mau harus profesional dong. Benci banget. Mungkin beliau lagi ini kan apa suyuh tuh apa Lis? Itu petua Senior. Iya, senior gua di Aceh dulu. Mungkin beliau lagi bingung atau apa gitu kerjaan, nah kayak gini. Oh, iya. Sabar Pak, sabar, santai, tenang, kuasai. Kalau @abi.4u. Kalau saya sih tetap kedua-duanya ndak boleh, tapi ya memang susah juga sih mengendalikan marah. Oh Nah. iya. Betul. Kalau dibilang nggak boleh ya nggak boleh, tapi dibilang boleh ya boleh-boleh aja gitu. Enggak, kalau benci nggak. Gimana lagi? Kalau benci nggak ada toleransi bolehnya. Kalau marah masih boleh lah. Ya kalau benci ya janganlah gitu loh maksudnya. Kan anjurannya ya nggak usah lah wes benci itu. Ya boleh-boleh aja lah, nggak apa-apa gitu lah. Oke, next. @saputraian_. Sama aku dong buat lucu-lucuan aja. Oh, dia pengen nge-podcast bareng. Ntar kita nge-podcast bareng, we. Siap. Refleksi. Oke, udah. Otak kita refleksi sama si ini sih. Ya udah gitu aja. Lis, Intinya sih dari semua yang diomongin ya. Intinya dari semua yang tadi diomongin itu, intinya ya marahnya karena sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi. Iya. Di sini sih gitu menurut gua. Nah, Jadi ya rata-rata seperti itu sih Lis kayaknya. marah yang buat emosi banget tuh emang yang Iya, betul. Tutupi. Apa gimana? Tutupin marah yang kayak gini. Maksudnya yang kayak ketemu sesuatu yang gak sesuai harapan kan. Ya mau nggak mau lah pasti marah.
Iya sih, betul. Itu naluri manusia ya, Lis ya. Oke, udah. Sampai sini aja, Lis ya. Gue terima kasih banget udah nemenin gua ngobrol ini. Udah nemenin gua bacot juga, lu memberikan gua pandangan baru gitu loh. Juga. Terima kasih semua, terima kasih. Doain lu mudah-mudahan rumah lu nggak banjir lah. Ya Allah, doain semua yang dengerin. Iya, itu ketika takjil mudah-mudahan jangan dempet-dempetan lah. Oh, iya. Sehat-sehat aja. Suka nyari takjil. Orang bebel. Kebutuhan bos, gimana ya? Buka pakai apa gitu kan kalau nggak nyari takjil. Oh iya. Pokoknya kesehatan lah gitu loh. Kalau nyari takjil ya agak jarak lah istilahnya gitu. Di belakang truk kan Social kayak distancing. gitu. Iya. Nah, itulah. Iya. Pokoknya sehat-sehat. Oke. Ya udah. Oke, terima kasih Lus. Yoi. Bye-bye. Oke, sekali lagi terima kasih untuk semuanya, terutama untuk Colis yang barusan nge-podcast dan memberi ilmunya ya. Dan jangan lupa kritik dan saran sangat dibutuhkan. Bisa langsung di DM ke Instagram gua ataupun ke mana lah gitu ya. Instagram lah ya enggak. Bisa langsung follow-followan lah kita kan. Ya gak sih? Untuk podcast selanjutnya bisa diikuti juga di Instagram. Ntar ada kabar-kabar di situ lah. Oke. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Tetap relax, santai, tenang, kuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.